Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau absen kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Ririn, Sita, Tika, Bulan, Rizky, Dimas, Alvin. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian kurban dan akikah. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui waktu dan ketentuan kurban dan akikah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Yang keempat yaitu untuk mengetahui waktu penyembelihan kurban dan akikah. Yang kelima yaitu untuk mengetahui pemanfaatan daging kurban dan akikah. Yang keenam atau yang terakhir ini yaitu untuk mengetahui manfaat kurban dan akikah bagi kehidupan sehari-hari. Ini ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu tanya jawab dan diskusi. Sekarang akikah. Ada yang tahu akikah itu apa? Ya, betul. Akikah berasal dari bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, sedangkan istilah yaitu binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama bayi yang baru lahir. Selanjutnya yaitu materi tentang hukum kurban dan akikah. Nah, ada yang tahu anak-anak hukum kurban dan akikah itu apa? Ya, betul. Pintar sekali anak-anak. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Nah, menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dan berniat untuk berkorban, maka ia wajib menyembelihnya. Nah, sedangkan akikah ini yaitu hukumnya sunnah. Untuk siapa anak-anak? Nah, bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Selanjutnya yaitu anak-anak ketentuan kurban dan akikah. Nah, ketentuan kurban ini ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. Nah, yang pertama yaitu jenis hewan dan syaratnya. Nah, binatang yang digunakan untuk kurban ini adalah ada 5, yaitu yang pertama sapi, kerbau, domba, unta, dan kambing. Binatang yang digunakan untuk kurban ini yaitu yang baik, yang sudah cukup umur dan tidak memiliki cacat. Untuk kambing berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi. Nah, untuk domba berumur 1 tahun lebih. Nah, untuk sapi dan kerbau berumur 2 tahun. Nah, sedangkan unta berumur 5 tahun. Yaitu jumlah hewan kurban. Seekor kambing untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor sapi, kerbau, dan unta bisa untuk berkurban 7 orang. Anak-anak, waktu penyembelihannya.
yaitu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yaitu yang menyembelih kurban. Yang berhak menyembelih binatang kurban ini adalah yang berkorban sendiri. Jika yang berkorban tidak bisa, maka bisa diserahkan kepada orang lain yang mampu menyembelihnya. Itu pembagian daging kurban. Nah, daging kurban atau daging binatang kurban sebagiannya atau sepertiganya dibagikan kepada yang berkorban sendiri. Nah, yang sisanya atau yang sebagiannya diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Itu sunnah kurban. Untuk kesempurnaan berkorban disunahkan sewaktu menyembelih kurban membaca basmalah dan membaca shalawat Nabi, takbir, berdoa agar Allah menerima kurban tersebut. Dan binatang kurban yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat, yaitu ketentuan akikoh, yaitu ada berapa anak-anak? Ya, ada 5. Nah, yang pertama yaitu akikoh hukumnya sunnah bagi orang yang bertanggung jawab atas biaya hidup sang anak. Nah, yang kedua yaitu bentuk akikoh. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Bagi yang tidak mampu boleh saja menyembelih seekor kambing untuk anak laki-laki. Persyaratan hewan akikoh sama seperti persyaratan hewan kurban. Yang diakikohkan ada 5 binatang. Yang pertama yaitu sapi, domba, kambing, kerbau, dan unta. Nah, yang keempat yaitu daging hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, keluarga dalam keadaan siap saji atau sudah dimasak. Akikoh yang terakhir ini yaitu waktu penyembelihan akikoh pada hari ke-7, 14, 21 hari setelah kelahiran bayi. Jika tidak bisa dilakukan di waktu-waktu ini, maka bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah,
karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
kurban dan ekor. Nah, cara penyembelihan hewan akikoh ini sama seperti cara penyembelihan hewan kurban dalam video yang ibu tayangkan tadi. Bedanya di kalau hewan akikoh membaca doa, ya Allah, ini adalah karuniamu dan aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, ini akikoh, sebut nama anak yang akan diakikohkan dan terimalah. Nah, di situ bedanya cara penyembelihan hewan kurban dan hewan akikoh, yaitu anak-anak, waktu pelaksanaan kurban dan akikoh. Nah, sudah tahu waktu pelaksanaan kurban dan akikoh anak-anak? Iya, yang kurban dulu. Nah, waktu penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, untuk akikoh yaitu dilakukan setelah hari ke-7 kelahiran anak. Nah, jika hari ke-7 telah berlalu, hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika pada hari ke-14 telah berlalu, hendaklah menyembelih pada hari ke-21, yaitu anak-anak, pemanfaatan daging kurban dan akikoh. Nah, yang pertama yaitu daging kurban dulu ya anak-anak. Nah, daging kurban ini dibagikan kepada siapa saja anak-anak? Ya, nah yang sepertiga untuk berkurban dan keluarganya. Nah, yang sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiganya lagi diberikan kepada masyarakat sekitar atau bisa disimpan sewaktu-waktu, bisa dimanfaatkan. Akikoh ini tidak seperti hanya daging kurban yang dibagikan secara mentah. Daging akikoh ini disunahkan dibagikan setelah dimasak. Terakhir pada hari ini yaitu manfaat daging kurban dan akikoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja anak-anak? Coba Mbak Ulan, apa saja manfaat daging kurban dan akikoh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, betul. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan ganjaran pahala karena telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa peduli, toleransi, dan solidaritas kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu membantu orang lain yang membutuhkan bahan-bahan pangan. Nah, yang selanjutnya yaitu terhindar dari tamak dan sombong. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan tali silaturahmi. Ada yang ditanyakan anak-anak pada mata pelajaran kurban dan akikoh hari ini? Jika ada kesulitan atau yang belum paham bisa ditanyakan. Kesimpulan materi pelajaran kurban dan akikoh hari ini anak-anak? Ya, kurban ini yaitu menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Nah, hukum kurban ini yaitu sunnah muakkad. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban ini yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ketentuan hewan kurban ini yaitu
Yang pertama, domba berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Nah, yang kedua yaitu unta berumur 5 tahun. Nah, yang ketiga ini sapi dan kerbau berumur 2 tahun. Nah, daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih mentahan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut. Nah, sepertiga untuk berkorban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiganya lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar dan bisa disimpan sewaktu-waktu dibutuhkan atau dimanfaatkan. Ini adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, hukum akikoh yaitu sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Dan syarat hewan akikoh. Nah, jenisnya seperti jenis hewan kurban sama, dan syaratnya yaitu kalau daging kurban itu dibagikan secara mentah atau masih mentah. Nah, sedangkan daging akikoh ini anak-anak dibagikan sudah dimasak atau sudah matang, siap saji. Selanjutnya yaitu ibu akan membagi 3 kelompok masing-masing, terdiri dari 3 kelompok ya anak-anak. Ibu akan berikan 3 pertanyaan untuk 3 kelompok tadi. Nah, setelah ibu memberikan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok tadi, silakan nanti mempresentasikan kepada teman-teman kalian dan yang lainnya mendengarkan ya anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak ya, untuk mata pelajaran pagi hari ini kita sudahi. Nah, sebelum mengakhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.